Dan di dalam surat An-Nur Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan kesalahan saudaranya. Kesalahan berarti apa? Memang betul dia buat salah, apalagi belum tentu betul, apalagi hoax. Ini betul dia buat kesalahan, dia buat maksiat betul. Kemudian ada orang yang menyebarkannya, dia share, maka bagi dia azab yang pedih di dunia dan akhirat. Kata para ulama, bisa jadi dosa orang yang menyebarkan kesalahan saudaranya itu lebih besar daripada orang yang melakukan kesalahan itu sendiri. Misalkan ada orang berzina, rakyat atau pejabat, mungkin setelah berzina dia bertobat, ya kan? Kemudian tersebar video tersebut, kita share kemana-mana sehingga ada 1000 orang menonton video itu sebab 2 jari jemari kita. Berapa ribu orang, berapa ribu dosa yang harus kita tanggung? Hah? Orang lain mencaci maki, 5.000 orang mencaci maki orang ini gara-gara video yang kita share. 5.000 dosa orang yang harus kita tanggung setelah kita menanggung dosa kita sendiri. Hati-hati jemaah, apalagi zaman media ini. Orang terkadang nampak di masjid, Masya Allah begini, begitu kita lihat apa yang dia share di berita-berita, andai kata itu benar, tapi itu masuk ke dalam hadis dan ayat ini, menyebarkan kesalahan seorang muslim, apalagi itu belum tentu benar, ya, bisa jadi hoax, ya. Dan Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kalimat yang keluar dari mulut itu dihisab jamaah. Ini sangat ngeri jamaah. Semenjak kita berumur balik sampai meninggal dunia, seluruh kalimat, seluruh kata yang keluar dari mulut kita akan dihisab dan akan dipertanggungjawabkan. Okelah kalau di dunia ini kita punya kekuatan, orang nggak mampu menghukumi kita, kita kebal hukum, atau kita banyak jamaah sehingga mungkin pihak-pihak tertentu ingin memperkarakan kita, mikir panjang, nanti kalau dia diperkarakan ribut ini negara. Baik, setelah itu kemana kita? Begitu mati, apakah ada yang bisa kebal hukum? Ada yang bisa kebal malaikat maut? Bisa kebal azab di alam barzah? Ya, yang sebagian penduduk alam barzah diperlihatkan oleh Nabi, perut mereka diisikan kala jengking dan ular oleh Allah Jalla wa'ala. Itu diperlihatkan kepada Nabi ketika beliau mi'raj. Nabi terkejut melihat ada sebagian orang dalam kuburannya, perutnya diisikan kala jengking dan ular oleh Allah. Ketika Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah mereka? Maka Nabi menjawab, mereka para pemakan riba, pemakan harta haram. Ini sebagai contoh. Demikian juga kalimat. Dan karena kita memiliki tahta, memiliki jamaah yang banyak, bisa berkata sesuka kita, mengeluarkan fatwa sesuka kita. Ingat, semua itu dihisab. Dari semenjak umur kita sudah balik sampai mati, semua itu perkata. Kita mungkin kata yang tadi 1 jam aja udah lupa ngomong apa aja tadi, ya kan? Apalagi kata yang keluar seumur hidup. Begitu datang di hari kiamat, kata Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba shahida kafa bika al-yawma 'alayka hasiba. Nah, subhanallah, kita datang catatan amalan udah penuh. Dari semenjak umur balik kita sampai mati, seluruh ucapan, seluruh perbuatan tercatat di situ. Menit ini, hari ini kamu melakukan ini di kamar sendirian, ketika ini, di dalam ini, di tempat ini, tempat. Subhanallah, semua berada di dalam catatan tersebut. Nah,